Teman-teman jangan lupa untuk turut mendukung program Askar Ramadan dan juga Sentra Laktasi Muslimah ya. Jadi itu menyalurkan zakat iya, infak sedekah juga iya. Terus mungkin buat teman-teman yang nanti berminat untuk membayar hadiah, insya Allah saya sendiri setiap tahun ya kan 3 tahun nggak puasa, dan membayar fidyahnya itu ke Sentra Laktasi Muslimah juga. Insya Allah amanah. Lalu juga buat teman-teman yang ingin menjadi donatur tetap atau ingin menjadi donatur ya, turut mendukung program-program Sentra Laktasi Muslimah maupun Askar Ramadan, bisa turut memberikan dukungan finansial ya melalui nomor rekening yang nanti akan di-share oleh admin Sentra Laktasi Muslimah. Insya Allah saya pribadi juga setiap bulan menjadi donatur. Rezeki saya gak seberapa, tapi insya Allah ya Bu ya bisa turut mendukung. Semoga berkah lah. Nah ini sedikit saya sangkap dari live kita yang sebelumnya ya Bu. Jadi buat yang berniat untuk berpuasa ya, satu, niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, makan tetap usahakan harus 3 kali sehari, saat berbuka, saat setelah tarawih, dan saat sahur. Lalu yang ketiga, pastikan gizi seimbang. Yang keempat, mineral selama sahur hingga berbuka, jangan lupa. Yang kelima, boleh suplemen herbal ya. Yang keenam, batasi aktivitas berat. Pastikan manajemen emosinya juga bagus. Soalnya kenapa? Kita lagi nggak hamil, lagi nggak menyusui aja, kalau lapar emosi. Apalagi dalam kondisi hamil, menyusui, lapar, apa nggak pengen makan orang tuh, ya nggak? Makanya. Iya. Padahal makna puasa itu menahan lapar, minum, dan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu. Ntar lupa lah, makan minum tok aja yang ditahan. Iya. Nah, Bu Narit, kalau misalnya nih, kan tadi kita udah bahas tipsnya, tapi sebetulnya ada nggak sih yang perlu kita waspadai jika seorang ibu hamil, ibu menyusui, memutuskan berpuasa, apa ini yang harus diwaspadai? Iya, mungkin kalau bahas itu banyak ya yang harus diwaspadai, karena kembali ke manajemen masing-masing ya. Bahkan ada yang nanti bisa, kalau ngomongin ASI itu kadang masuknya ke masalah rumah tangga juga bisa jadi kayak gitu. Psikolog konseling laktasi jadinya konseling rumah tangga gitu, tidak jauh-jauh pasti. Nah, sama juga kalau ini waspada yang saya catat ini khusus aja ya, hanya yang lebih ke sifatnya terkait sama manajemen laktasinya untuk ibu hamil dan menyusui juga. Nah, pertama kalau kita merasakan lemas yang sangat dan badan gemetar. Nah, tapi ini nggak semua ibu menyusui, ibu dan hamil puasa langsung kayak gini, enggak. Ini biasanya terjadi di awal-awal aja kalau puasa pertama kali. Makanya memang baiknya itu ketika Sya'ban kita udah latihan puasa ya, itu yang baik gitu. Nah, itu lemas dan badan gemetar. Jadi kalaupun ini terjadi itu sebenarnya wajar, karena biasanya terjadi di awal-awal puasa saja. Maka yang kita lakukan adalah lakukan evaluasi penyesuaian. Kenapa ya? Apakah dari tips yang sudah saya sampaikan tadi dicentang yang terlewat apa? Sepertinya aku kurang mineral, karena menganggap mineral itu hanya dari air putih aja. Makannya kebanyakan karbo sama glukosa ya, gula, itu kan bikin ngantuk, lemes. Jadinya kurang sayuran dan buah, itu perbaiki. Terus kemudian kalau memang benar-benar nggak kuat, jangan paksakan diri, karena tadi kita udah belajar tentang keutamaan rukhsah, nggak apa-apa ya. Itu jadi itu tips pertama. Ini khusus buat ibu hamil dan menyusui. Kalau bapak-bapak lemas dan gemetar itu enggak apa-apa, masih kuat insya Allah, karena dia memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita kan ada anak di situ ya, yang harus menjadi pertimbangan juga. Nah, yang kedua, buat yang ibu menyusui, produksi ASI berkurang. Nah, ini saya bilang berkurang, ini belum tentu berkurang artinya tidak cukup ya. Jadi hubungannya berkurang ini dengan tanda ASI cukup pada bayi. Jadi kalau ada tanda-tanda dehidrasi sama bayi dan kita karena kurang produksi ASI merasa kurang dan ada tanda dehidrasi, maka itu kita harus waspada.
Ya, tanda dehidrasi masih ingat kan? Jumlah pipisnya kurang dari 6 kali, kemudian warna pipisnya pekat, bayi mulai demam ya. Tapi kalau perilaku bayi ya yang tarik ulur tali ulur terutama sore menjelang berbuka itu sebenarnya normal. Dia lagi penyesuaian, kita pun juga tubuh kita penyesuaian. Nah, ini kalau dalam ilmu laktasi kita kaitkan juga dengan circadian rhythm ya. Mbak Citra udah tahu siklus circadian? Jadi puasa enggak puasa, ya itu PR. Jadi puasa enggak puasa, kita ini seringnya mengalami penurunan produksi di sore hari dan prolaktin meningkat di malam hari. Ya itu ya. Itu namanya siklus sirkadian. Siklus sirkadian itu siklus tubuh setiap manusia yang rutin, yang kalau kita lihat dari sudut pandang akidah, ini ciptaan Allah yang luar biasa. Jadi manusia tuh udah dibuat diatur Allah jam biologisnya. Nah, termasuk ibu menyusui. Kalau sore itu kita cenderung turun produksinya, tapi prolaktin tinggi di malam hari. Nah, seolah-olah ini buat cadangan makanan buat besoknya ketika anaknya sedang aktif-aktifnya pagi ke sore itu. Nah, ini kalau kita manfaatkan, kita masukkan di manajemen laktasi ini di bagian puasa, ini juga setidaknya membuat kita tenang bahwa produksi ASI kok di sore hari turun bukan karena puasanya, tapi bisa jadi bagian dari siklus sirkadian. Dan penurunan produksi ASI ini biasanya terasa atau terjadi juga sama di awal-awal puasa aja, karena memang lebih banyak dipengaruhi oksitosin yang drop juga. Namanya lemes kurang makan itu kan sebenarnya belum tentu ASI-nya kualitasnya berkurang. Dia kan mengambil dari cadangan makanan tubuh kita, tapi oksitosin kita yang lemes ya. Ya tadi emosional, nggak nyusuin aja kita emosional, lapar itu ya. Maunya ngemil, ngomel, ngemol gitu. Nah itu harus ditahan waktu puasa. Nah itu kan hormonal wanita dipengaruhi hal itu. Makanya banyak zikir, ngemil dan ngomelnya diganti zikir, karena puasa Ramadan itu banyak waktu yang mulia. Jadinya kalau ibu berniat sukses puasa, jangan hanya karena biar selesai sampai maghrib. Aku harus sahur, aku harus buka, aku harus makan 3 kali. Itu niatkan kenapa? Supaya energiku cukup buat ibadah besok gitu loh. Jadi kalau hanya cukup untuk sukses sampai maghrib, rugi dong, sayang kalau Ramadan kita tidak isi dengan ibadah yang lainnya ya. Meskipun ibadah menyusui itu udah luar biasa. Nah, itu tadi. Jadi kalau produksi ASI berkurang diikuti sama tanda dehidrasi itu waspada. Tapi kalau perilaku bayi insya Allah kita sesuaikan, besok dia akan menyesuaikan juga. Lama-lama akan kembali stabil karena psikologis kita, oksitosin kita juga stabil, dan kita perbaiki evaluasi lagi. Kalaupun tidak sanggup tiap hari memanajemennya, ya bisa puasanya seling-seling ya. 1 hari puasa, 1 ASI. Habis itu besoknya nggak puasa, banyakin asupan mineralnya, asupan energinya ya. Buat puasa besoknya daripada nggak puasa sama sekali gitu ya. Tapi ini tetap dikembalikan lagi ke masing-masing. Nah, itu produksi ASI berkurang yang memicu dehidrasi, bukan hanya sekedar berkurang tok ya. Karena kalau berkurangnya itu sementara, biasanya hanya terjadi di awal puasa aja. Nanti berikutnya dia akan lagi. Nah, kemudian waspada yang ketiga, ketika kita nggak bisa nahan hawa nafsu, karena makna puasa itu bukan hanya menahan makan, menahan lapar, dan menahan minum, tapi juga ada menahan hawa nafsu. Nah, kalau kita nggak bisa menahan hawa nafsu dan rasa malas untuk istiqomah menjaga tips yang tadi itu, tips yang udah disebutin ya tadi, maka jangan memaksa, karena nanti mempengaruhi ke emosional kita, mempengaruhi ke proses menyusui. Ingat, makna menyusui bukan hanya mengenyangkan perut bayi, mencukupkan ASI, tapi juga ada parenting, memenuhi asupan jiwa anak. Kalau ibu maksa puasa emosional, nyusuinya marah-marah, sebel, maka itu bukan lagi makna menyusui yang sebenarnya. Di BF ya, karena Al-Baqarah 233 buat untuk para wanita ya, susuilah anakmu
sempurna 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. 2 tahun penuh bagi yang ingin menyembuhkan persusuan. Jadi perintahnya itu menyusui, bukan memberi ASI. Karena ketika aktif menyusui atau DBF itu bukan hanya sekedar mengenyangkan perut bayi, tapi juga mengenyangkan asupan jiwa anak. Nah, jangan sampai kita menyalahkan puasa ya, karena itu ada kewajiban juga di situ. Nah, jadi ini dikembalikan, kalau memang ibunya niat puasa, kembalikan ke manajemen emosional kita, niat kita. Jadi tetap kita memenuhi kewajiban kita sebagai ibu menyusui, ibu hamil, transfer emosi yang positif ke anak kita, entah itu yang masih dalam perut ataupun yang menyusu ke kita. Nah, itu 3 hal aja dari sudut pandang ilmu laktasi ya. Kalau waspada yang lain mungkin besok dengan DSOG akan lebih dijelaskan lebih detail ya. Kalau ibunya hiperemesis, kurang gizi, itu dari sudut pandang ilmiahnya atau ilmu kesehatannya. Silakan nanti diseimbangkan lah itu. Ya, cukup seperti itu. Masya ya. Allah, kenyang Bu. Saya baru pertama live sampai part 2. Kan udah tak bilang, sudah tak bilang saya kalau nggak dikasih kisi-kisi bisa kemana-mana loh, melebar loh. Ini sudah menahan diri aja kayak gini. Boleh nggak satu pertanyaan lagi dari saya, habis itu kita closing statement. Gimana ya Bun menyiasati suami yang punya keinginan berbeda, pengen istrinya berpuasa, padahal istrinya pengen ngambil rukhsah karena istrinya paling tahu bagaimana kondisi tubuhnya dan kondisi bayinya. Ayo Bon. Harusnya para suami itu dengerin live ini, bukan istri-istri doang. Mana ya? Iya. Kita balik ke Al-Baqarah 233 dulu ya. Mamam tuh. Bentar, Bunda, sebelum Bu Arit jawab, suaminya suruh sini kupingnya, dengerin live ini karena Bu Arit mau jawab sesi suami. Silakan Bun. Ya, itu Al-Baqarah 233 itu kalimat pertama kan ditujukan ke ibunya, dan para wanita hendaklah, kalimatnya hendaklah ini sifatnya himbauan, tapi yang menghimbau itu Allah, maka ya yang menghimbau Allah gitu. Kata dihimbau Pak RT aja sama presiden manut ya, nurut. Nah, ini yang menghimbau Allah, levelnya sudah wajib, sama seperti perintah menutup aurat ya. Hendaklah memanjangkan kain hingga menutup dada. Itu kan perintah menutup aurat wajib juga. Ampun, Bu. Lanjut Bu. Nah, itu surat Al-Ahzab. Nah, itu hendaklah kalimatnya para wanita menyusui anaknya 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. Kalimat berikutnya ini ya baru ditujukan ke bapak-bapak. Allah menggunakan kata hendak, bukan hendak lagi. Dan para ayah wajib, kalimatnya wajib, bukan hendaklah. Para ayah wajib memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Di sini kalimatnya Allah menggunakan kata ayah dan ibu, bukan suami ke istri. Jadi ini bicara nafkah bayi, bukan nafkah suami ke istri. Beda ya, kalau nafkah suami ke istri itu biasanya dibahas di ketika ijab qabul, pembahasan pernikahan, munakahat. Tapi kalau ini yang digunakan Allah itu bicara nafkah, tapi menggunakan kata ayah dan ibu. Artinya kan ada anak di situ. Jadi ketika Allah mengatakan penuhilah makan dan pakaian. Jadi kalau ibunya lagi menyusui, tugasnya udah nyusui aja. Bapaknya yang menyediakan semuanya. Nah, ini kaitannya sama prolaktin. Kalimat berikutnya adalah dengan cara yang ma'ruf. Ini oksitosin ya. Beda kalau kita ngasih makan ke istri, ke ibunya anak-anak ya. Itu udah tak beliin sate, sono ambil sendiri makan. Beda kan dengan Bunda sudah makan, aku suapin ya, aku ambilin ya. Itu kan langsung luber-luber oksitosin ya. Cara yang ma'ruf ini loh ya yang beda. Jadi fokusnya di surat Al-Baqarah 233 jelas, di mana Allah mengatakan bahwa yang dikasih tugas menyusui itu wanita. Kenapa? Karena yang punya payudara siapa? Wanita. Allah menciptakan payudara buat apa? Bukan buat bapaknya ya, buat nyusuin anaknya itu. Payudara meskipun bapaknya, masih itu yang gak ada manfaat.
payudara bapaknya. Itu PR buat kita karena ternyata masih banyak pula wanita yang nggak paham kenapa sih aku dikasih payudara itu. Dikiranya buat kecantikan aja ya, biar seksi gitu. Nah, keindahan, estetika. Padahal fungsinya secara biologis jelas buat apa. Nah, balik lagi, ternyata kalau dibahas yang menjamin si ibu bisa menyusui adalah bisa memenuhi nafkah bayi adalah ayahnya. Jadi kalau ditanyain itu seorang anak itu terpenuhi hak aslinya atau tidak, siapa yang ditanyain duluan? Jelas ayahnya lah. Tapi kenyataannya di luar sana kan banyak itu bapak-bapak yang terserah kamu mau nyusuin apa enggak, aku sih santai aja gitu ya. Terus kalau kamu berat ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, seharusnya ikut terlibat di sini. Ditanyain ibunya cara yang makruf, makan dan pakaian terpenuhi enggak? Kamu mau puasa apa enggak? Kalau kamu milih puasa, nanti nafkah buat anakku, buat bayiku gimana? Nggak apa-apa kah? Kalau nggak apa-apa ya udah puasa aja. Tapi kalau resiko ya jangan gitu. Karena si bapak harus menjamin hak asli anaknya terpenuhi. Jangan malah istrinya disuruh puasa atau dibeliin sufor. Naudzubillah min dalik ya. Nah, padahal kan, iya. Jadi itu basicnya pertama di mana perintah menyusui ada para ibu, dan yang menjamin si ibu bisa terpenuhi prolaktin dan oksitosinnya adalah ayah. Jadi harusnya yang bingung nyari konselor laktasi itu para ayah kalau sampai ada mampet-mampetnya gitu. Setuju. Ya. Iya. Ini udah basic ya. Nanti baru yang pembahasan tentang kemuliaan puasa dan kemuliaan rukhsah itu. Jadi kalau dia mau bertanggung jawab pada istrinya dan juga anaknya, ya kalau istrinya puasa ya dipastikan dia tidak mengganggu manajemen laktasinya, kebutuhan janinnya, konsultasikan ke DSOG-nya. Kalau dia memilih untuk rukhsah, bayar fidyahnya gitu loh ya. Kalau memilih qadha ya tunggu sampai dia sanggup untuk qadha, tapi utamakan lunasi dulu gitu. Fidyahnya sama jatuhnya. Iya, harusnya ini ya. Suamiku yang menyampaikan ini. Masalahnya gitu Bu, karena memang saya banyak ya, pasti Bu Arit juga sering dengar lah permasalahan serupa. Para ayah tuh malah bilang, puasa lah, kalau kamu nggak puasa kan dosa, aku yang nanggung dosanya, udah puasa aja, beli sufor. Maaf gimana? Bingung saya langsung denger gimana ini, aduh. Nah jadi para ayah yang mendengarkan live ini, tadi Bu Arit udah sampaikan ya, jangan lupakan tanggung jawab nafkah keluarga itu ada pada ayah, tanggung jawab nafkah. Nah, apa nafkah bayi yang masih usianya di bawah 2 tahun, nafkahnya dia apa? ASI. Dan itu gak bisa dibeli dimanapun ya, cuma bisa didapat dari ibunya. Dan ibunya pun bisa melaksanakan perintah menyusui itu jika mendapatkan dukungan dari ayah. Di Al-Baqarah tuh, di ayah ASI di Al-Baqarah tuh udah ada dari zaman Al-Quran, ada itu ayah ASI udah dibahas gitu. Alhamdulillah sekarang awareness tentang ayah ASI semakin kuat, dan semoga landasannya selalu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa ayah ASI itu harus ada? Tadi Bu Arit sudah menjelaskan. Nah Bu Arit, ini sebagai closing statement nih, nggak terasa ya udah 1,5 jam. Iya, meskipun blur dan freeze ini, alhamdulillah. Iya. Nah, closing statementnya Bu, silakan bagi para bumil busui yang ingin yang ingin menyambut bulan Ramadan pada akhirnya rukhsah atau puasa, silakan Bu, closing statementnya. Iya, bismillah. Kalau terkait sama puasa dan rukhsah, harusnya kita wajib sama-sama belajar ya, dalilnya, hukumnya, dan sama-sama mensyiarkan ke umat, dan jangan sampai ada pandangan yang memojokkan entah puasa entah rukhsah. Ya, dengan ilmu itu kita harapannya bisa mensyiarkan keindahan puasa tanpa memojokkan yang rukhsah, mensyiarkan kewajiban rukhsah tanpa menjudge itu tidak baik atau tidak mulia. Kemudian
itu akan menjadi suatu hal yang sangat bijaksana buat kita sesama saudara sesama muslim ya. Karena kalau kita debat sama selain muslim itu udah biasa, tapi kalau sama saudara sendiri itu berat sekali ya. Janganlah menjadikan puasa sebagai pemecah kita. Kemudian rukhsah adalah keringanan tentang hukum ibadah yang diberikan Allah kepada hambanya sebagai bukti bahwa Allah sayang kepada hambanya, tidak mau mempersulit hambanya. Dan di Al-Baqarah tadi juga sudah jelas, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah itu semoga menjadi landasan kita dalam mensyiarkan kewajiban puasa Ramadan dan juga keutamaan rukhsah. Kalau mengenai laktasinya ya sudah tahu ya tagline Salma. Nah ada tambahan lagi ya, menyusuilah dengan iman dan takwa karena keras kepala saya tidak cukup. Dan perlu diketahui bahwa yang menjamin kesuksesan menyusui seorang ibu itu bukan manajemen laktasi yang sukses, bukan stok ASI yang melimpah, bukan juga support system yang full mendukung, tapi yang utama adalah ridho Allah. Jadi itu yang terpenting karena menyusui 2 tahun itu kondisinya bisa berbeda-beda tiap ibu ya. Jadi ridho Allah lah yang menjamin kita bisa menyusui sampai 2 tahun. Kalau enggak mungkin seorang Maryam yang tanpa suami sukses menyusui dan membesarkan seorang Isa. Enggak mungkin seorang Hajar yang ditinggal sendirian di padang pasir oleh suaminya yang LDR ya. Yang LDR itu saldo ATM penuh, saldo OVO penuh, masih ngomel aja ya. Bayangkan tentang Ibunda Hajar, jika bukan iman dan takwa dan ridho Allah nggak bisa menyusui Ismail di padang pasir, bahkan menjadi kunci peradaban dunia ya. Muncul air zam-zam dan bagian dari rukun haji. Ketika beliau berlari-lari itu ikhtiar dia untuk bergantung pada pertolongan Allah. Dan tidak mungkin juga seorang Ibunda Musa yang dengan oksitosin yang harusnya paling mampet sedunia ya. Bayangkan kalau kita nyusui anaknya diancam dibunuh anak kita itu. Yang mengeluh oksitosin mampet itu kalau Bu ini closingnya kepanjangan. Enggak Bu, hilang tiba-tiba. Lanjut. Nah itu beneran, jika bukan ridho Allah nggak mungkin 3 wanita yang dengan drama menyusui paling abadi itu bisa menyusui anak-anaknya, bahkan bisa membesarkan selevel Nabi ya. Nah itu semoga kita bisa meneladani mereka di masa hamil, menyusui hingga menyapih 1000 hari pertama kehidupan kalau istilahnya WHO ya. Nah itu hamil nggak menyapih. Udah nanti kepanjangan aku keterusan nanti. WHO itu baru menemukan istilah 1000 hari pertama kehidupan mungkin tahun 2000-an ya Bu. Tapi di Al-Quran di surat Al-Luqman udah ada ya 30 bulan masa hamil hingga menyapih. Luqman dan Al-Ahqaf ya. Semua lengkap di Quran. Masya Allah Bunda Arin, alhamdulillah, terima kasih untuk kajian kita pada malam hari ini. Adapun untuk setiap pertanyaan, Mak, anak usia sebulan, sekian bulan, sekian bla bla, boleh puasa nggak? Intinya tadi Bu Arik sudah memberi pandangan yang sangat jelas. Kita nggak bisa memutuskan karena keputusan ini sangat personal, ya. Pandangan tadi silakan Ibu jadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan silakan didiskusikan dengan suami. Dan terkait untuk bagaimana ikhtilaf mengganti puasanya tadi juga sudah diberi pandangan, silakan kita kembalikan lagi ke Ibu masing-masing mana yang akan Ibu ambil sebagai keputusan. Jangan lupa juga diskusi sama suami. Terima kasih Bunda Arit atas waktunya pada malam hari ini. Izin kembali saya informasikan buat teman-teman semuanya yang ingin turut mendukung program dari Sentra Laktasi Muslimah maupun program dari Yayasan Askar Ramadan, ingin menjadi donatur ataupun donatur tetap, ataupun ingin membayar zakat, infak, sodakoh, ataupun ingin membayar fidyah, bisa melalui nomor rekening, mohon dicatat semua. Buat teman-teman nih silakan di capture ya ke rekening Sentra Laktasi Muslimah melalui Bank Syariah Indonesia di 388 0-nya 4 kali 388 atas nama Askar Ramadan, dan rekening Askar Ramadan yang di Bank Mandiri di 14200
@14534217 atas nama Askar Ramadan. Buat teman-teman yang ingin minta informasi lebih lanjut ya terkait berapa bayar fidyah kalau melalui Askar Ramadan, silakan bisa langsung kontak Instagram @askarramadan, Ramadan BHAN ya, Askar Ramadan. Insya Allah itu juga menjadi tempat untuk saya menjadi donatur tetap jika Allah mengizinkan. Dan juga waktu kemarin saya bayar fidyah itu selalu lewat Sentra Laktasi Muslimah, nomor rekening yang terlampir yang udah saya pin. Bu Arit, saya lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, untuk fidyah itu Askar Ramadan menentukan nilainya 20.000 minimal ya. Itu dan kami menyalurkannya harus berupa makanan siap saji atau makanan bahan pokok. Jadi gak boleh ya kalau menyalurkan fidyah, misal menyalurkan sendiri gitu atau melalui lembaga kemudian menyalurkan ke penerima manfaatnya masih berupa uang, itu gak boleh. Karena harus memberi makan orang miskin, jadi harus berupa makanan. Dan menurut kesepakatan ulama boleh berupa makanan pokok atau sembako, maksudnya mentah, itu boleh. Nah, itu penyaluran yang dilakukan Askar Ramadan bisa dilihat di IG atau Facebooknya ya. Itu penyalurannya kemana saja sudah harus selalu diupload ya, baik berupa makanan atau senada ya, atau makanan buah sayur itu juga ada, dan sembako. Itu jadi mungkin kita nggak bisa kasih laporan personal satu-satu, tapi dengan nge-tag atau melihat di IG-nya, IG atau Facebooknya Askar Ramadan, itu harapannya bisa menjadi semacam laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kita, yaitu ya. Itu aja klarifikasi, karena masih banyak yang bayar fidyah itu berupa uang. Aku kasih tetangga, aku kasih orang terdekat, enggak masalah, cuman bentuknya itu yang harus disesuaikan dengan syariat. Di Al-Baqarah itu disebutkan memberi makan orang miskinnya. Siap. Itu udah jelas ya perkaranya teman-teman semuanya. Bu Arit, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam membawakan jadi host moderator live pada malam hari ini. Sama-sama, saya juga mohon dimaklumi ya, qadarullah kalau sinyalnya masih menguji kesabaran kita menyaring siapa yang benar-benar berniat mencari ilmu dan istiqomah ya, insya Allah. Maaf, segala kebenaran dari Allah semata, jadi itu semoga bisa mengetuk hati nurani fitrah kita, dan segala kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan ya. Karena memang saya ngikuti servernya Mbak Citra, jadinya banyak guyonnya ini. Ya, terima kasih Bunda Arit, dan buat teman-teman semuanya yang udah join live pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi salah satu tempat pengayaan ilmu, dan insya Allah membantu para bunda dan ayah untuk mengambil keputusan mengenai puasa atau enggak ya bulan Ramadan ini. Bunda Arit, saya pamit ya Bu. Iya, sama-sama. Ini anakku sudah tidur semua ini. Ya, pamit semuanya. Saya dengan Citra Ayu Mustika pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bila hifi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.